Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara Sobat Messenger. Sungguh kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kita diberikan kesegaran tubuh, kekuatan, sukacita, hikmat untuk kita dapat melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami boleh mengalami, merasakan bagaimana Tuhan Allah kami setia. Yesus Kristus, Juru Selamat dan Gembala kami, yang tuntun langkah hidup kami. Mengucap syukur untuk pagi hari ini, kami dikaruniai dengan kesegaran, kekuatan, sukacita, hikmat dari Tuhan untuk dapat melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati kami semua, para sobat messenger di dalam Bread of Life. Bersama-sama kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami semua yang terbatas ini untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara Sobat Messenger, menanamkan nilai luhur kepada anak merupakan kerinduan, tujuan setiap kita para orang tua kepada anak-anak kita. Kita banyak mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana sikap yang benar, etika yang baik, perbuatan yang benar kepada anak-anak kita. Tapi acap kali kita menjumpai setiap kita memberikan nasihat, memberikan pengajaran, anak-anak tidak dengan mudah mereka kemudian dapat melakukan apa yang kita ajarkan, apa yang kita nasihatkan, apa yang kita perkatakan kepada anak kita. Dan hari ini kita akan belajar tentang kehidupan si Makwang. Bagaimana dia ketika melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh ayahnya, si Maci, dalam menanamkan nilai-nilai luhur kepada dirinya. Si Makwang adalah anak dari si Maci, seorang pejabat daerah yang bekerja dengan jujur, melayani rakyat dengan sungguh-sungguh, dan bekerja dengan sebaik mungkin dalam menjalankan setiap tanggung jawabnya sebagai seorang pejabat daerah. Bahkan si Maci, dia menerima, menyambut orang-orang yang datang ke rumahnya dengan baik. Dia melayani semua orang, semua rakyatnya dengan baik, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Si Maci, seorang pejabat yang jujur. Dia menolak segala suap yang diberikan, yang ditawarkan oleh orang-orang yang ingin menempati jabatan tertentu atau keuntungan bagi kelompok atau pribadi mereka. Sungguh, si Maci ini menjadi seorang pejabat daerah yang dicintai oleh rakyatnya karena keramahan, kemurahan hati, kejujuran, dan sikap pelayanannya yang sepenuh hati. Si Maci setiap hari dia mengajarkan kepada anaknya, si Makwang, tentang perbuatan-perbuatan yang baik, tentang sikap-sikap yang benar. Si Maci berusaha untuk menanamkan nilai luhur kepada anaknya, si Makwang ini. Si Maci menceritakan
tentang pengalaman-pengalaman masa kecilnya. Bahkan mengajarkan kepada anaknya melalui perumpamaan-perumpamaan. Dan juga pengalaman-pengalaman dari orang-orang tokoh-tokoh penting di dalam negara Tiongkok. Agar anaknya, bahkan orang-orang yang datang kepadanya mudah memahami, mengerti akan nilai luhur yang diajarkan. Dan itu semua ditambahkan dengan teladan hidup dari Shimaji sebagai seorang pejabat yang jujur, yang bersih, yang suka menolong rakyatnya yang hidup di dalam keterbatasan. Ramah tamah tanpa membedakan perbedaan antara derajat yang satu dengan derajat yang lain. Orang kaya dan orang miskin. Semua dilayani sedemikian rupa. Dan si Makwang anaknya melihat, sungguh ayahku melakukan apa yang diajarkan. Ayahku memberikan teladan tentang nilai-nilai luhur yang ditanamkan dalam kehidupan saya setiap hari. Maka si Makwang kemudian bertumbuh menjadi seorang pemuda yang jujur, pemuda yang ramah, pemuda yang baik, yang suka menolong kepada mereka yang membutuhkan. Satu saat ketika si Makwang berusia 20 tahun, dia mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh istana kerajaan. Seperti biasa, raja selalu menyambut para peserta ujian itu dengan pesta makan besar di satu ruangan di aula istana. Dan setiap peserta, mereka akan dijamu makan bersama-sama sebelum mereka menghadapi ujian negara. Salah seorang panitia memberikan setangkai bunga mawar untuk dipasangkan di dada sebelah kiri ketika mereka para peserta ujian negara ini menyambut raja memasuki aula istana sebelum makan bersama. Si Makwang ketika dia menerima bunga mawar itu, dia tidak segera untuk memasangnya di dada sebelah kiri. Padahal peserta yang lain segera memasang ketika menerima bunga mawar itu. Ketika panitia, seorang di antaranya melihat, segera menegur dan menasihati si Makwang. Si Makwang kemudian meminta maaf dan kemudian melakukan apa yang diperintahkan, dinasihatkan oleh panitia tersebut. Dia tidak marah, tidak kemudian putus harapan, putus asa dan meninggalkan ujiannya, tetapi mengakui kesalahannya dan memperbaiki kelakuannya. Keesokan harinya si Makwang menghadapi ujian dan dia merupakan salah satu dari mereka yang mendapatkan nilai-nilai yang terbaik dalam ujian itu. Maka si Makwang kemudian mendapatkan sebuah jabatan penting di dalam pemerintahan istana tersebut. Si Makwang menjadi seorang pejabat negara yang mengelola keuangan negara, keuangan kerajaan. Setiap hari si Makwang dia melihat, dia memegang, dia menyimpan
keuangan negara. Satu hari sahabatnya yang bernama Liu Meng, dia membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutangnya dan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dia ingat sahabatnya si Mak Wang sekarang sudah menjadi seorang pejabat, bahkan dia mengelola keuangan negara. Maka Liu Meng berusaha untuk kemudian menjumpai sahabat si Mak Wang untuk dapat memperoleh, meminta uang kepada si Mak Wang sebanyak 500 juta rupiah. Jumlah yang sangat besar. Tapi Liu Meng percaya itu jumlah yang kecil bagi seorang pejabat tinggi seperti si Mak Wang. Maka Liu Meng segera menjumpai sahabatnya, mengutarakan, aku punya utang, aku harus mencukupi kebutuhan keluarga, tolong saya, berikan saya 500 juta rupiah. Tentu kamu dapat melakukannya, karena engkau yang mengelola uang negara. Tetapi kemudian si Mak Wang menjawab, aku adalah seorang pejabat negara yang dipercayakan untuk mengelola uang kerajaan, uang negara, untuk kesejahteraan semua rakyat, untuk keamanan kerajaan dan negara ini. Dan aku diajarkan untuk menjadi seorang pejabat yang jujur, yang disiplin, yang bertanggung jawab. Meski demikian, aku tetap dapat membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Tentu tidak dengan korupsi, tentu tidak dengan berbuat curang, tetapi melalui aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh kerajaan, oleh negara. Aku tidak mau merugikan rakyatku. Aku tidak mau mengambil keuntungan dari jabatanku. Semua yang aku lakukan, aku berusaha jujur, bertanggung jawab, dan melakukan semua apa yang dipercayakan dengan yang terbaik. Si Mak Wang tidak memberikan 500 juta rupiah kepada Liu Meng. Tapi Liu Meng sahabatnya tidak menjadi marah. Karena dia tahu sahabatnya si Mak Wang ini adalah orang yang jujur, yang bersih, yang bertanggung jawab, dan sungguh-sungguh melakukan kewajiban serta tanggung jawabnya. Si Mak Wang menjadi seorang pejabat negara yang sungguh-sungguh dihormati oleh pejabat yang lain. Meski mengalami banyak kesulitan, berbagai tantangan, hidup sebagai pejabat yang bersih, yang tidak korup, yang jujur, mengalami banyak kesulitan, mengalami banyak tantangan dari para pejabat yang korup, difitnah, dikucilkan, diancam, ditekan, tetapi si Mak Wang tidak berubah. Dia tetap hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam kesederhanaan, hidup di dalam kebenaran dalam menjalankan tanggung jawabnya. Meski acap kali dia mengalami fitnahan, difitnah, diancam karena kejujurannya, tetapi si Mak Wang menjadi pejabat yang dicintai oleh
rakyatnya. Karena dia suka menolong mereka yang membutuhkan bantuan serta pertolongannya. Teladan dari ayahnya Shimaji, bukan saja pengajarannya, tetapi kehidupan keseharian dari sang ayah membentuk Shimakwang menjadi seorang pemuda, seorang pejabat yang berani, yang jujur, yang suka menolong, yang bertanggung jawab. Meski hidup di tengah lingkungan yang buruk, Shimakwang tidak pernah berubah sikapnya. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, kita melihat betapa pentingnya kita menanamkan nilai-nilai luhur kepada anak-anak kita. Bukan saja melalui perkataan dan pengajaran kita, tetapi juga melalui sikap hidup dan pengalaman hidup kita hari demi hari yang dapat disaksikan oleh anak-anak kita. Ketika kesulitan itu menghantam kita, ketika tantangan itu harus kita hadapi, apakah sikap kita berubah? Atau kita tetap punya satu keteladanan hidup yang baik kepada anak-anak kita? Keteladanan hidup yang jujur, yang bersih, yang benar, yang murah hati, akan menanamkan nilai-nilai luhur kepada anak-anak kita, dan itu akan tertanam sepanjang kehidupan mereka, yang menjadi tuntunan kehidupan mereka, sehingga dijauhkan dari segala kesulitan tantangan yang akan menimpa mereka. Paulus di dalam suratnya kepada Titus pasal yang kedua ayat ke-6 hingga ke-8 demikian mengatakan, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Paulus berikan nasihat kepada Titus untuk memperhatikan orang-orang muda, anak-anak, untuk diajar dengan pengajaran yang sehat, dan jadikan dirimu teladan bagi para orang tua, bagi anak-anak muda, bagi orang-orang muda yang ada di sekitar kita, sehingga mereka semakin diyakinkan bahwa nilai-nilai luhur yang kita tanamkan sungguh berguna, bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang-orang yang lain. Bahkan dikatakan agar lawan-lawanmu tidak dapat menjatuhkanmu. Orang-orang tidak akan dapat menemukan kesalahan, kekurangan, kalau kita dengan sungguh-sungguh konsisten melakukan kebenaran, pengajaran-pengajaran yang sehat kepada anak-anak kita. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, tentu ada orang-orang muda di sekitar kita. Ada remaja dan anak-anak di sekitar kita. Bagi kita yang punya anak-anak, betapa penting kita menanamkan pengajaran kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan anak-anak kita, dan memberikan teladan bagaimana hidup secara konsisten melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita, sehingga para orang muda, remaja, dan anak-anak boleh melihat betapa Tuhan baik menuntun langkah kehidupan setiap orang yang bersandar padanya, dan ada berkat Tuhan yang dicurahkan bagi kita orang-orang yang setia. Menanamkan nilai luhur pada anak-anak kita
dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan bagi masa depan anak-anak kita. Tuhan Yesus berkati, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami diingatkan kembali betapa pentingnya menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda. Bukan saja mulai pengajaran, perkataan, tetapi satu teladan sikap hidup perilaku hari demi hari yang kami lalui. Sehingga mereka boleh melihat betapa Tuhan setia yang tuntun langkah hidup kami, bahkan memberkati setiap kami yang setia sebagai pelaku-pelaku firman. Ada tantangan, ada kesulitan, ada godaan, tapi kekuatan daripada Tuhan selalu akan melindungi kami semua. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap kami, Bapak Ibu, saudara Sobat Messenger, kami sekeluarga. Sungguh Engkau berkati kami satu persatu, ikat kami dengan kasih yang saling melengkapi, yang saling menguatkan, mengasihi satu dengan yang lain. Kami berdoa bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh. Tuhan Yesus, Engkau tabib kami yang ajaib. Pulihkan kami ya Tuhan. Sembuhkan kami oleh belas kasihan-Mu. Mujizat boleh terjadi bagi kami yang berseru kepada Tuhan. Karena bilur-bilur-Mu kami semua sudah sembuh. Kami berdoa ya Tuhan, bagi kami yang bergumul, bagi kami yang hidup dalam kesulitan, berbeban berat, ada tantangan, ada godaan, beban berat yang harus kami tanggung. Tuhan Yesus berikan kekuatan kepada kami, jalan keluar, bagaimana kami dapat menanggungnya dengan kekuatan daripada Tuhan. Kami berdoa bagi kami yang sedih, yang berduka, yang kesepian, yang jenuh di dalam masa-masa sekarang ini. Tuhan Yesus berikan penghiburan yang sejati melalui firman Tuhan, melalui doa, bahkan puji-pujian yang dapat kami dengar melalui media sosial yang ada. Berkati sehingga hati kami penuh dengan sukacita, karena hati yang gembira akan menyehatkan tubuh kami yang terbatas ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk sahabat kami, saudara kami, sebangsa setanah air, meski kami berbeda keyakinan, berbeda suku, berbeda bahasa, budaya, tapi sungguh kami sebagai saudara setanah air, satu bangsa Indonesia, satu negara Indonesia, sungguh Engkau yang memberkati. Segala keberbedaan ini tidak membawa kami kepada permusuhan, tetapi sungguh kami saling menghargai satu dengan yang lain. Tuhan Yesus akan hancurkan segala usaha-usaha sekelompok golongan yang ingin membawa kekacauan di tengah negara kami, yang ingin mengubah dasar negara kami, yang ingin membawa keuntungan bagi kelompok atau pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan hancurkan, Engkau akan patahkan, dan ada damai sejahtera yang boleh kami rasakan, kami alami di dalam negara kami Indonesia yang beragam ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk aparat keamanan, TNI, Polri, beserta dengan masyarakat, kami bersama-sama untuk menjaga kedaulatan negara kami Indonesia, bahkan keamanan negara kami Indonesia. Berikan hikmat bagi para TNI dan Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan Yesus berikan pertolongan sehingga kebijakan yang diambil, tindakan-tindakan yang dilakukan mendatangkan keamanan, mendatangkan stabilitas di tengah masyarakat, dan kedaulatan negara pun senantiasa ditegakkan. Bagi kami masyarakat Indonesia, ajar kami juga dengan peka kami melihat akan berbagai tantangan yang harus kami hadapi. Kami dapat saling menghormati keberagaman yang ada dan menyatakan kasih satu dengan yang lain, sehingga negara kami Indonesia ini diberkati oleh Tuhan.
dengan keamanan, dengan sukacita, kenyamanan hidup di tengah keberagaman. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, agar hidup setiap kita anak-anaknya didapati menjadi pelaku firman Tuhan yang setia dengan pertolongan dari Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda dilakukan dengan pengajaran kepada mereka, dan terlebih lagi melalui teladan hidup, melalui perilaku kita, sikap dan tindakan kita yang dapat dilihat sungguh kita konsisten dengan apa yang kita ajarkan, dengan apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.